Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Sehat-sehat saja ya. Pada hari ini kita akan membahas materi induksi matematika. Materi matematika wajib kelas 11 oleh Ibu Dwi Ningsih. Marilah kita mulai dari kompetensi dasar. 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Yang 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian. Oke, marilah kita mulai dari pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian yang absah dalam matematika. Metode ini digunakan untuk memberikan teorema-teorema yang berlaku pada bilangan asli. Oke, kita mulai dari prinsip induksi matematika. Misalkan Pn ini adalah suatu rumus, merupakan suatu rumus untuk bilangan asli n yang akan dibuktikan. Langkah-langkah dalam induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Langkah kedua, Pn diasumsikan atau dianggap benar untuk n sama dengan k. Berikutnya, yang ketiga, dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Demikian ya, ada 3 langkah. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan dan diuji kebenarannya, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa Pn berlaku untuk setiap n bilangan asli. Oke, demikian ya prinsip dari induksi matematika. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Kita mulai dari contoh 1 adalah dengan induksi matematika buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai n. Hasilnya adalah n kali n plus 1 per 2. Oke ya, kita disuruh membuktikan ini, maka kita mulai dari langkah pertama. Yang pertama, dimisalkan bahwa Pn-nya, jadi ini rumusnya ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n, akan menghasilkan n kali n plus 1 per 2. Kita mulai dari langkah 1, untuk n sama dengan 1, maksudnya n ini 1 karena ini suatu barisan atau deret ya, maka n1 artinya suku pertama. Jadi suku pertama ruas 1 ini menunjuk angka 1, kita tulis 1 sama dengan. Di ruas kanan n-nya kita ganti dengan angka 1. 1 yang n ini ganti 1. Nah oke, 1 tambah 1 ini 2, sehingga ini 2 per 2 nilainya 1 sama dengan 1. Karena ruas kiri sama dengan kanan sama, artinya bahwa ini benar. Artinya terbukti atau berlaku untuk n sama dengan 1. Oke, berikutnya yang langkah kedua. Pn diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi kita di sini kita mulai dari angka 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai k. Ini dianggap benar bahwa sekian ini hasilnya adalah k kali k plus 1 per 2. Ini dianggap benar, jadi diasumsikan ini benar. Oke, kita lanjutkan langkah ketiga. Dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Kalau tadi di langkah kedua n sama dengan k, langkah berikutnya ditambah 1 suku lagi, sehingga n sama dengan k plus 1 suku maksudnya. Oke, kita ikuti di sini. Sehingga perlu kita tulis lagi yang tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 pada k, ini tetap k ya. Karena n-nya diganti k plus 1 berarti ditambah 1 suku lagi, sehingga ini masih ditambah 1 suku lagi yaitu k plus 1. Sama dengan, demikian juga untuk ini, karena di sini tadi n ya, ini k berarti ditambah 1 k plus 1. Ini juga k plus 1 tambah 1, sehingga menjadi k plus 2.
per 2-nya sama. Paham ya? Berikutnya, nah ini. Di sini pada asumsi kedua bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai K, berapa hasilnya? Ini ya, sekian ini. Maka kita beri tanda kayak gini, nilainya adalah, nah sekian ini adalah K kali K plus 1 per 2. Sedangkan ini masih tetap biasa di sini ya, gitu ya. Kita akan membuktikan yang ruas kiri, oke? Berikutnya adalah, oke. Ini kita akan memfaktorkan. Coba perhatikan di sini, ini ada K plus 1, ini juga ada K plus 1. Berarti ini namanya difaktorkan ya, K plus 1-nya keluar di sini, sehingga yang suku di sini masih K plus 2. Yang suku di sini banyaknya 1. Oke, berarti akan kita samakan penyebutnya, yang satu ini kita pecah menjadi 2 per 2, penyebutnya sudah sama, pembilang ditambah pembilang. Oke ya, sehingga kita peroleh ini kita udah jadi K plus 1 kali K plus 2 per 2. Ruas kanannya yang sini juga sudah sama, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ini artinya sama, bisa terbukti. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, karena langkah 1, 2, dan 3 benar atau terbukti, maka benar bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah N, hasilnya adalah N kali N plus 1 per 2. Untuk setiap bilangan asli N. Oke, paham ya? Kita lanjutkan, contoh berikutnya adalah contoh 2. Dengan induksi matematika buktikan bahwa, ini ganti angkanya ya, 1 tambah 3, kemudian ditambah 6, ditambah 10, kemudian ditambah sampai suku KN-nya adalah setengah kali N plus 1, hasilnya sama dengan 1/6 N kali N plus 1 kali N plus 2. Oke, ini akan kita buktikan seperti tadi. Kita mulai dari langkah pertama. Kita misalkan PN-nya adalah semuanya, ditulis semuanya gitu ya. Oke, berikutnya. Yang pertama, langkah pertama untuk N sama dengan 1. Berarti PN-nya, ini suku pertama, ruas kiri 1, tetap 1. Oke, sudah sama ini. Yang ruas kanannya N-nya diganti 1. Sehingga 1/6 kali 1, ini N-nya ini 1 tambah 1, ini juga 1 tambah 2. Coba kita hitung. Nah, sehingga hasilnya ini 1 tambah 1, 2 ya. Ini 1 tambah ini 3, oke. Nah, ini 6, 1/6 kali 6 adalah 1. Berarti 1 sama 1 itu nilainya benar, oke. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Langkah yang kedua bahwa PN diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Sehingga kita tulis lagi 1 tambah 3 sampai ini, hasilnya adalah sekian ini, 1/6 K kali K plus 1 kali K plus 2. Oke, ini dianggap benar atau diasumsikan benar, sehingga kita akan membuktikan langkah yang ketiga bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi suku K plus 1. Oke, kita tulis lagi sampai N sama dengan K di sini, kita tambah 1 suku lagi. Berarti K-nya itu ditambah 1 menjadi K plus 1, yang tadinya K plus 1, K-nya ini diganti K plus 1 tambah 1, sehingga menjadi K plus 2. Nah, semuanya ini nanti kamu buktikan akan sama dengan 1/6 kali K-nya ini diganti K plus 1, sehingga ini K plus 1. Ini ganti K plus 1, K plus 1 tambah 1 jadi K plus 2. Ini jadi K plus 1, ini jadi K plus 3. Oke, kita akan membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke ya, kita perhatikan di sini. Seperti pada langkah yang kedua tadi, pada sekian ini hasilnya adalah, oke ini ya, sekian ini hasilnya adalah 1/6, ini 1/6 K kali K plus 1 kali K plus 2. Oke ya, sakmeniki ini, yang suku ini masih tetap kamu tulis lagi. Oke, jadi ya. Nah, perhatikan di sini. Kita akan memfaktorkan, kamu lihat faktor yang sama. Ini punya K plus 1, ini juga punya K plus 1. Ini punya K plus 2, ini juga punya K plus 2. Ini 1/6, maka namanya difaktorkan 1/6 kali K plus 1 K plus 2. Ini masih ada kurung, yang di sini kita punya K ditulis lagi K. Lah yang suku ini kan setengah ya. Padahal di sini sudah ada 1/6. Nah di sini berapa hasilnya?
Nah, berarti ini 3, karena 3 kali 1/6 hasilnya setengah. Oke ya, sudah sama dengan soal yang di atasnya, sehingga ini bisa ditarik kesimpulan hasilnya adalah 1/6 kali K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 3. Ini juga sama yang ruas kanan, sehingga ini terbukti. Oke. Karena langkah 1, 2, dan 3 benar terbukti, maka benar bahwa 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 tambah setengah K kali K plus 1 sama dengan 1/6 K kali K plus 1 kali K plus 2 untuk setiap bilangan asli N. Paham ya? Cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah contoh ketiga. Ya, ini mungkin agak lain ya. Kita lanjutkan. Buktikan bahwa semua bilangan berbentuk 7 pangkat N min 2 pangkat N habis dibagi oleh 5 untuk setiap N bilangan asli. Oke, seperti tadi kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, pernyataan yang akan dibuktikan adalah sekian. 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N itu habis dibagi 5. Maksudnya apa? Habis dibagi 5 ini kalau dibagi 5 tidak punya sisa atau sisanya 0. Maka dikatakan habis dibagi. Oke. Untuk yang pertama kita ambil untuk N sama dengan 1, berarti N-nya kita ganti 1. Sehingga 7 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 1. 7 pangkat 1, 7, 2 pangkat 1, 2, sehingga 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5 adalah habis dibagi 5, karena 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, gitu ya, tidak punya sisa. Oke. Berikutnya adalah nomor 2. Diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Sehingga 7 pangkat N min 2 pangkat N itu habis dibagi 5. Jadi ini sekian ini habis dibagi 5. Oke. Kita lanjutkan dengan pembuktian yang ketiga. Akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu adalah benar. Maka kita lihat uraiannya di sini. Yang tadinya N, sekarang kita ganti 7 pangkat N plus 1. Dikurangi 2 pangkat N plus 1. Sama dengan pada bilangan berpangkat, kamu masih ingat ya. 7 pangkat N plus 1, karena ini tambah, berarti kan ini 1 ini punya bilangan pokok 7 pangkat 1. Kali 7 pangkat N. Dikurangi, nah ini ya perhatikan. Kenapa ditambah ini? Ini kita buat, kita boleh namanya ini ya kita buat sedemikian rupa sehingga soal ini bisa kita selesaikan, gitu ya. Berarti ini namanya memanipulasi soal kayak gitu. Boleh saja kita kurangi dengan 7 kali 2 pangkat N, karena ini dikurangi maka ini ditambah. Karena kalau ini dikurangi ditambah berarti kan ini habis kan? Berarti tetap soal yang asli. Kita boleh saja ya. Sehingga ini 7 ini 7. Ya kan, berarti 7, yang sini masih punya 7 pangkat N, dikurangi ini 2 pangkat N. Kemudian cukup berikutnya, ini punya 2 pangkat N, ini juga punya 2 pangkat N, sehingga kalau kita keluarkan, kita faktorkan 2 pangkat N kali 7 min 2. Oke ya, sehingga tadi menurut yang nomor 2 tadi, bahwa 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N tadi kan habis dibagi 5 kan. Berarti di sini dalam matematika bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian. Sehingga di sini bahwa kelipatan 5 berarti 5 kali M, maksudnya kayak gitu. Kemudian ini, nah 7 dikurangi 2 kan 5, sudah 5. Nah perhatikan di sini, ini punya angka 5, ini punya angka 5. Gitu ya. Maka kita bisa yang namanya memfaktorkan ini. Suku yang pertama masih ada angka 7 kali M. Yang sebelah sini masih 2 pangkat N. Oke. Ini karena di sini ada 5 kali sesuatu gitu ya. Berarti yang ini adalah habis dibagi 5. Sehingga terbukti ya. Oke, kesimpulannya karena langkah 1, 2, dan 3 benar terbukti, maka benar bahwa semua bilangan berbentuk 7 pangkat N min 2 pangkat N habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli.
Oke, berikutnya kita sampai pada tugas. Nanti buat anak-anak dikerjakan ya tugasnya. Ini hampir sama dengan contoh tadi, hanya kita ganti angkanya saja. Sehingga kamu nanti bisa mengerjakan sambil melihat yang soal-soal di awal tadi. Kerjakan soal di atas dan dikumpulkan di e-learning. Nanti akan saya buka di sana, sehingga nanti anak-anak cukup mengumpulkan di e-learning saja. Demikian materi tentang induksi matematika, kita cukupkan sekian dan kamu harus tetap semangat. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.